Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat virtual dimanapun Anda berada? Berjumpa dengan saya Mazaya dalam acara Syiar Ramadan, dialog interaktif Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya seorang dosen yang sangat kece luar biasa. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Dr. Haji Lutfi Hadi Aminuddin, MAG. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Mbak Mazaya. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Lutfi terkait tentu tentang hikmah Ramadan, dan kira-kira tema kali ini apa Bapak? Kita ingin mencoba mengkaji hikmah Ramadan ini dari perspektif kita berorientasi dari having religion to being religious. Luar Jadi biasa bagaimana sekali. dari sebuah kebiasaan kita beragama, tetapi kita tingkatkan kebiasaan beragama itu punya makna, punya hikmah bagi para pelakunya dan pemeluknya. Menarik sekali ini tentang having religion dan being religious. Nah, sebenarnya apa sih Pak makna di antara keduanya, dan kapan kira-kira puasa dikatakan having religion dan kapan dikatakan being religious? Seperti itu, monggo. Baik, terima kasih para audien, para pemirsa. Jadi sudah berulang kali kita melaksanakan puasa, tapi sering pula puasa yang kita lakukan itu tidak punya makna. Setidaknya itulah yang disindir oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melakukan ritual puasa, betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, dia menahan lapar, menahan minum, tetapi dari semua yang dia lakukan itu tidak punya makna apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa, nilai tambah pun tidak. Yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus. Oleh karena itu, kita harus mencoba menghayati ataupun menjalani ibadah puasa ini, kita orientasikan jangan terjebak kepada ritual semata, artinya kita tidak makan, tidak minum, tetapi kemudian hal-hal yang lain yang itu dilarang oleh agama tetap kita jalankan misalnya. Itu harus kita pangkas. Salah satu hal yang misalnya bisa kita renungkan misalnya, jadi puasa itu nanti akan berubah, bergeser dari having religion kepada being religious, menjadi dari transformasi nilai menjadi menginternalisasi nilai adalah ketika kita selalu tafakkur, kita merenungkan dari ibadah puasa yang kita lakukan ini. Misalnya, betapa kita ini ternyata menjadi makhluk yang sangat lemah Mbak Azza ketika berpuasa ini. Betapa sebenarnya kan kita ini berpuasa sebenarnya kan hanya tidak makan siang hari saja. Iya. Artinya kita hanya tidak makan sekali lah. Iya. Yang pagi sudah kita geser di sahur. Kemudian yang sore bukanya malah tidak karu-karuan full kan begitu. Kita nyaris sebenarnya hanya menghilangkan tidak makan siang hari. Tapi apa yang terjadi kan? Kita menjadi seolah-olah orang yang paling menderita. Kita menjadi orang yang sangat tidak berdaya. Dari situ kan sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran betapa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Bagaimana logikanya? Tidak makan sekali saja sudah sudah lemas, kemudian pagi langsung tidur sampai duhur bangun sholat tidur lagi. Kan kayak puasanya Mbah Surip ini. Bangun tidur lagi dan seterusnya. Lah ini tentu harus kita renungi bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, sangat tidak berdaya. Dari sisi fisik kita itu kalah dengan ular. Ular itu tidak makan atau makan sekali itu hanya makan sekali itu untuk 35 hari.
Lah kita itu dalam durasi 1 hari tidak makan sekali saja kita sudah lemas, tidak berdaya dan seterusnya. Artinya apa? Dengan dari sisi ini saja kita bisa mengambil pelajaran betapa kita ini makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Jadi dari sisi fisik kita kalah dengan ular, dari sisi produktivitas keturunan kita ini kalah dengan ayam, kan? Ayam itu sekali netes kan bisa 12 dan seterusnya. Kita itu satu saja sudah bengok-bengok dan seterusnya, kan begitu kan. Oleh karena itu inilah makna-makna yang bisa kita gali dari berpuasa, sehingga dari muhasabah, dari perenungan ini kita bisa menginternalisasikan diri bagaimana 11 bulan yang akan datang itu menjadi lebih baik. Itu yang pertama Mbak Azza. Kemudian yang kedua, Ramadan ini mengapa 30 hari? Ramadan ini mengapa 30 hari? Mengapa tidak 5 hari? Mengapa tidak 10 hari misalnya? 30 hari itu adalah paketnya Allah. Itu adalah laboratoriumnya Allah yang sudah didesain demikian rupa. Ada satu hikayah yang menceritakan ketika dipertanyakan mengapa puasa itu 30 hari, tentu kalau jawabannya adalah ta'abudi ya karena memang itu syariat agama. Tetapi itu sebenarnya ada kronologi historisnya, bahwa konon ketika Nabi Adam itu melanggar larangan untuk tidak makan buah khuldi, kemudian beliau makan buah khuldi, itu sisa-sisa makanan itu sampai habis itu membutuhkan waktu 30 hari. Jadi 30 hari itu adalah dalam rangka dimaksudkan untuk mengikis habis nafsu-nafsu yang tidak baik itu. Sementara itu Mbak Azza yang bisa kita sampaikan nanti bisa kita sambung dengan dialog Mbak Azza. Ya, jadi pada intinya having religion itu hanya ritual semata gitu ya Bapak. Sedangkan maksud dari Ramadan itu harusnya kita itu being religious, menjadi agamis, terutama untuk 11 bulan ke depan, seperti nilai-nilai yang kita bisa gali dari Ramadan itu bisa kemudian menjiwai, kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Sangat luar biasa sekali pemaparan Bapak Dr. Lutfi ini. Tapi ada satu pertanyaan dan kiranya mungkin bisa jadi closing statement dari Bapak. Dengan hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tentu, dari cara kita berpuasa di bulan Ramadan, mungkin apa kiranya yang harus kita perbaiki dari cara kita berpuasa itu Bapak? Iya. Ada 2 hal Mbak Azza yang perlu saya sampaikan untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita butuh pemaknaan. Jadi ibadah itu ada dimensi dohir, ada dimensi batin ya. Jadi setiap ibadah itu ada punya makna dohir, ada makna batin. Lah, yang harus sering kita lakukan adalah mengambil nilai, menerjemahkan nilai-nilai dari ibadah yang kita lakukan, termasuk dalam hal ini adalah puasa, untuk kita gali secerdas dan sejeli mungkin. Dan makna itulah yang kemudian harus kita mencoba latih, kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya mentalitas tawadhu itu kan bisa kita raih dari puasa. Mentalitas qanaah itu bisa kita gali dari makna puasa dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa puasa itu kan laboratoriumnya Tuhan. Itu sudah valid lah itu. Artinya apa? Orang yang bisa melakukan transformasi nilai selama 1 bulan, maka bisa dipastikan 11 bulan yang akan datang itu akan menjadi baik. Artinya apa? Untuk melihat bagaimana kualitas seseorang itu 11 bulan yang akan datang, Ramadan itulah kaca benggalanya. Contoh begini, kalau ada orang di bulan Ramadan ini dia aktif jamaah 5 waktu, saya pastikan 11 bulan yang akan datang dia akan bisa aktif sholat jamaah. Tetapi kalau di Ramadan ini jamaah ora, makanya terjadi ora jamaah gitu. Karena jamaah ora. Maka ya itulah 11 bulan yang akan datang, potret 11 bulan yang akan datang juga seperti itu. Orang yang istiqomah dalam 1 bulan ini dia membaca Al-Quran, saya pastikan 11 bulan yang akan datang dia akan istiqomah membaca Al-Quran.
Tetapi saya tidak bisa menjamin kalau di Ramadan saja kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Maka saya pastikan 11 bulan yang akan datang juga seperti itu mentalitasnya. Jadi Ramadan ini adalah laboratoriumnya Tuhan. Itu sudah didesain sedemikian rupa, itu menjadi miniatur kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu kepada para pemirsa, kita manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk momentum having religion, kita transformasi nilai, kita membentuk tradisi baru, kemudian tradisi baru itu kita ambil intisarinya untuk kita terjemahkan, kita internalisasikan dalam 11 bulan yang akan datang. Terima kasih Mbak Azza. Luar biasa sekali, jadi jangan sampai kehilangan momen Ramadan ini ya Pak ya. Untuk sahabat virtual semuanya, itu pesan terakhir yang sangat menarik, jangan kehilangan momentum Ramadan untuk menempa diri mumpung berada di laboratoriumnya Tuhan. Terima kasih banyak Pak Lutfi atas pemaparan tema pada kesempatan kali ini, dan tentunya saya pribadi beserta sahabat virtual semuanya merasa banyak hal yang sebenarnya ingin digali lebih dalam dari Pak Dr. Lutfi ini. Akan tetapi jangan khawatir untuk para sahabat virtualnya semuanya, sahabat virtual bisa berinteraksi lebih lagi dengan beliau dengan cara sahabat virtual bergabung menjadi Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pasti nanti kalau jadi mahasiswa IAIN Ponorogo baik S1 maupun S2 akan bertemu dengan Dr. Lutfi yang luar biasa ini. Nah, kampus IAIN Ponorogo juga sangat cocok untuk menjadi pertimbangan sahabat semua, menjadi kampus impian, karena kampus IAIN Ponorogo adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Karisidenan Madiun dengan UKT yang sangat terjangkau bila dibandingkan dengan PTKIN yang lainnya. Sudah terakreditasi B dan memiliki 22 program studi dengan akreditasi A dan B yang bisa sahabat pilih sesuai dengan peminatan sahabat. Dan yang tidak kalah pentingnya, di IAIN Ponorogo banyak sekali ditawarkan beasiswa yang bisa sahabat virtual akses ketika telah resmi menjadi mahasiswa di IAIN Ponorogo. Dan satu lagi info yang sangat menarik, ini pas sekali nih dari Bapak Dekan, adalah seluruh sahabat virtual yang mendaftarkan diri di jurusan Manajemen, Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan langsung mendapatkan UKT terendah, yaitu sebesar Rp400.000 saja. Nah, semua itu bisa sahabat akses di pmb.iainponorogo.ac.id. Jadi kalau kurang pengen menggali lebih tentang info penerimaan mahasiswa baru, bisa kunjungi website pmb.iainponorogo.ac.id. Dan alhamdulillah pas sekali saat ini IAIN Ponorogo juga sedang membuka pendaftaran jalur UMPTKIN sampai tanggal 9 Mei 2021 dan dilanjutkan dengan jalur mandiri. Itu tadi sekilas informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru di IAIN Ponorogo, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Pak Lutfi menyempatkan hadir pada momentum ini. Dan demikian tadi edisi kali ini, dan saksikan terus Syiar Ramadan, dialog interaktif Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh IAIN Ponorogo yang tayang setiap hari di YouTube IAIN Ponorogo. Saya Mazaya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan sahabat virtual semua menyaksikan acara pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.